Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ceria TV. Jumpa lagi kita di acara podcast kita Kabar Kuantan. Dan malam hari ini kita akan berbincang dengan salah seorang tokoh. Wah, ini aslinya dari Pangean, putra Kuantan Singingi. Agak susah saya menjelaskan beliau ini karena memang banyak predikat yang disandang oleh beliau ini. Langsung saja kita ngobrol dengan Bang Mardianto Manan. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Sehat, Bang? Kabar sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua juga sehat ya, yang lagi menonton kita acara kita. Karena memang Bang Mardianto Manan nih, Bang MM ya. MM. Di politisi ya juga. Iya juga. Akademisi ya juga. Iya juga. Pengamat ya juga kan. Apalagi Bang? Ini sekarang pengamat Kuantan berarti. Pengamat Kuantan. Oke. Cerita Bang, kampung. apa kegiatan sekarang, Bang? Ya, mungkin sebelumnya kita sapa permisalan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sehat selalu, dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan amanah sampai hayat kita gitu. Ya, hari ini per detik ini kita mungkin kalau kemarin pas kita selesai nanti ditutup kemarin sebagai DPRD Provinsi Riau, kita ditarik masuk ke akademik lagi. Balik ke kampus, Bang ya? Jadi Rektor UIR meminta supaya kita membuat permohonan baru lagi untuk mengaktifkan posisi SK kita. Karena kemarin posisinya cuti di luar tanggung jawab dinas. Jadi posisi sekarang ya rutinitas setiap minggu mengajar ke Fakultas Teknik UIR jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK). Perencanaan Wilayah dan Kota. Atau kerennya Teknik Planologi. Teknik Planologi kan kalau orang lebih kenal itu ya. Iya. Sana sekarang betul. Kemudian sampingan lainnya antar jemput anak lagi ke sekolah. Kewajiban kita. Itu tugas negara. Tugas negara itu kan. Oke. Artinya bahwa dulu memang awalnya kan dari kampus juga, Bang ya. Kampus juga awal dulu. Ya, kemudian akhirnya tadi yang cuti. Ya. Cuti di luar tanggung jawab. Karena ada tugas negara juga. Ya, tugas negara sebagai anggota dewan. Iya. Nah, memang dulu awal pertama kita kalau bicara Kuantan, tahun 2000 tuh di Kuantan kita membuat Sekolah Tinggi Teknologi Unggulan Swarnadipa. Jadi singkatannya STTUS. Waktu itu kita numpang kampus di STM Teluk Kuantan. Saya adalah ketua pertama sekolah tinggi itu. Jadi kita buat dua itu yayasan perguruan tinggi Kuantan Singi yang ketuanya Pak Profesor Suwari MS. Saya ditunjuk sebagai ketua, kalau universitas kan rektor namanya, kalau ke sekolah tinggi kan ketua. Saya sebagai ketua Sekolah Tinggi Teknologi Unggulan Swarnadipa. Kemudian didirikan lagi oleh yayasan itu Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP). Itu ada lagi yang dibuat dari STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam. Harapan kita waktu itu di saat ini sudah mapan nanti kita gabungkan menjadi universitas. Karena banyak gabungan tadi. Nah, itulah sekarang menjadi cikal bakal, menjadi dasar, menjadi pondasi awal berdirinya Universitas Islam Kuantan Singingi. Gitu aja. Jadi itu dasar gitu nanti yang pertama. Kemudian setelah 2 tahun situ mengabdi lebih kurang 3 tahun, pindah ditarik ke UIR. Mulailah di UIR itu. Setelah ngajar di UIR, dalam keadaan UIR itu nanti pada tahun 2019 diajak mencalonkan. Kemudian dapat PAW 2021 langsung menggantikan lebih kurang 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Sekarang akhirnya masuk kampus lagi. Balik kampus lagi, balik kandang. Back to basic gitu. Balik ke awal lagi. Iya. Dari 3 predikat tadi yang setidaknya ada 3 predikat yang sudah Ambo sebutkan tadi ya. Akademik tadi akademisi, politik sama pengamat perkotaan lah kan. Iya. Mana yang menurut Abang iku ambo benar kah? Mana, Pak? Kalau saya melihat dari apa itu mungkin rohnya itu ada di akademik. Akademik ya? Iya, di akademik. Karena sumber awal rohnya tadi akademik. Jadi kalau hanya lari ke DPRD atau politik itu hanya implementasi dari akademik tadi, kita praktekkan ke sana. Kalau di kampus kita kan berteori.
Teori perencanaan wilayah ini, perencanaan kota ini, tata negara ini, RPJP, RPJM, pembuatan perencanaan itu kita rancang, kita ajarkan kepada anak didik kita, mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Fakultas Teknik Planologi Tata Kota tadi. Kemudian pas kita diberi kesempatan nanti amanah di DPRD, lalu kita tinggal mempraktekkan itu. Ternyata ilmu-ilmu yang dipelajari di akademik itu yang diimplementasikan, yang dipraktekkan oleh para birokrat. Pas betul kebetulan perencanaan wilayah dan kota masuk itu semua nanti gitu. Jadi situlah nanti tugas dewan itu ada 3. Yang pertama legislasi, membuat aturan dan pengaturan. Kemudian yang kedua adalah sebagai penganggaran atau budgeting namanya, anggaran gitu, pengesahan APBD dan sebagainya gitu. Dan terakhir adalah kontrol dan pengawasan. Disitulah masuk evaluasi. Jadi evaluasi. Bagaimana kita cara mengevaluasi kebijakan dilakukan oleh pemerintah jika kita tidak punya ilmunya? Nah, kita punya ilmu itu. Nah, makanya kadang-kadang terkesan ada kawan-kawan di DPRD, oh Mardianto kok banyak pertanyaan, kok sok-sok vokal, kok seperti kampanye. Sini tidak ada masa kampanye lagi di DPRD-nya. Praktek, ambil pokir, ya enggak usah banyak cerita gitu kan. Kalau Bapak banyak cerita nanti dipanggil oleh orang yang berbaju yang takut menangkap Bapak nanti gitu. Banyak diancam-ancam seperti itu. Tapi jiwa kita kita enggak bisa begitu. Karena memang fungsinya kan itu parlemen berasal dari kata parle. Parle itu adalah bicara. Bicara itu dibayar dengan fungsi 3 tadi, legislasi, budgeting dengan pengawasan tadi, kontrol tadi. Kalau kita diam, itu yang D3. Diam tidur datang, duduk, diam, tambah satu lagi duit kata orang kan, itu tak mau juga gitu. Jadi akademik dasar rohnya, kemudian masuk implementasi nanti ke DPRD sebagai politik. Itulah dasar kita, basic kita untuk mengkritisi, menyampaikan masukan, bahkan maaf bicara, mengajari para mereka. Banyak juga para birokrat di dinas-dinas kadang-kadang yang maaf bicara, maaf sekali, tak paham dengan perencanaan, tak paham membuat renstra, tak paham membuat RPJP, RPJM gitu. Banyak itu. Itu kadang-kadang sampai nunjuk meja kita itu nanti. Kayak mama. Nah, selama ini kan orang membuat imajinasi kadang-kadang atau menuduh bahwa DPRD asbun apa semua, kita tak mau begitu gitu. Karena kita memang punya dasarnya. Kita punya dasar seperti itu. Nggak bisa kalau disampaikan dia membantah, kita masukkan ilmu kita nanti mudah-mudahan. Tapi rata mereka pada menerima apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir tadi pengamat ya. Kalau pengamat itu hanya semacam predikat diberi oleh para media, adik-adik kita di media. Karena dulu kan Bang Mardianto kan sering nulis di media kan. Iya, dulu tentang tata kota. Dulu pertama media kita di Riau Pos gitu kan, di apa gitu, menulis hampir tiap minggu. Bahkan punya kolom sendiri kadang-kadang. Kita di situ setiap minggu tentang perkotaan. Jadi memang itu menulis juga dasar di kampus, di akademik, mengkritisi dasar di akademik. Jadi saya tengok kalau ada pertanyaan tadi mana yang paling nampaknya memang di akademik tadi secara teori, tapi prakteknya adalah di kampus dengan di kampus prakteknya adalah di politik. Di politik kita. Kalau pengamat itu juga masih rada-rada kampus kan, mengevaluasi, meneropong satu sisi. Kadang orang terkesan menyalahkan aja katanya. Tapi kan saat nanti kalau Pemko, kalau Pemprov menantang kita ingin diajari, kita mau kok, siap kok. Ya kan kritiknya juga ada dasarnya. Iya, ada dasarnya. Ada standar. Ini loh yang kalau secara keilmuannya seperti ini. Iya. Selalu kita beri solusi gitu, tidak hanya menyalahkan. Saya inginnya betul di saat kita mengkritisi ada tersinggung, panggil Mardianto. You menyalahkan aja, coba kasih solusi, kita beri. Tapi kadang-kadang memang ada juga, kadang gengsi juga para birokrat, para pemerintah atau kepala daerah tak mau juga, dia kadang-kadang mau terkesan dia mungkin merasa bodoh pula, tak tahu salah gitu. Tapi sekarang kegiatan kan di kampus. Sekarang kan? kampus lagi, belak kampus lagi. Di dunia politiknya masih terus Bang? Politik di luar sebagai anggota dewan ya? Enggak, kalau sekarang enggak ada lagi. Enggak ada kegiatan politik lagi, enggak ada datang ke partai kemana, enggak ada lagi karena fokus sekarang di kampus ya lagi. Di kampus. Artinya kemarin kamu nengok di Facebook nih, balik ke Pangean segala macam itu agenda pribadi berarti ya? Iya, agenda pribadi. Kadang-kadang kan begini. Dulu kita masih dianggap dewan lah orang. Halo Pak Dewan gitu. Halo Pak Dewan katanya kan. Masih loke. Kadang-kadang ya ini contoh kemarin malam Rabu hari Selasa. Bang, ada Isra Mi'raj di Pulau Kumpai katanya. Pulau Kumpai Pengen tuh, Pulau Kumpai. Oh iya gitu. Saya kalau dapat berita itu diundang saya datang. Nah, jadi tak diundang karena bagi saya itu ketemu masyarakat. Kalau kita dengan sengaja aku mengumpulkan masyarakat, dananya banyak. Mengumpulkan orang, buat undangan, makan, minum. Tapi kalau dia ada acara Isra Mi'raj diundang, saya datang, kaget dia.
Pak Dewan datang. Nggak Dewan lagi udah mantan saya bilang gitu kan. Duduklah situ. Duduk. Nanti makan-makanlah kami, makan kue kampung, ada tim mandi, ada kulit pocong, macam-macam muncul segala. Oh, tengok di foto itu. Ayo dipoto kan, duduk segala. Nanti pas saatnya kata sambutan oleh panitia. Tak ada sedikit konfirmasi, tidak ada berbisik ke saya, ada kata sambutan dari tokoh masa karya, mantan anggota DPRD. Loh, ini kan pengajian Islam bilang apa ada? Nggak, ya abang naik ke atas lah, beri kami pencerahan sedikit. Nah, serah bang, nanti pengajian itu terakhir lah gitu. Mumpung abang datang, tolong kami beri apa gitu. Ya udah, saya pakai assalamualaikum langsung kita buka lagi ya. Habis pula 15 menit menyampaikan itu. Itu mungkin itu sambil memaparkan itu. Tentu saya mengucapkan terima kasih dulu sudah membantu saya, karena saya tipikal saya waktu saya ke kampung itu, setiap saya ingin minta dukungan, enggak ada. Saya haramkan menyogok-nyogok orang beri duit. Itu tipenya. Kalau ingin tahu, tantang, silakan datang ke Pengen. Ya, kalau ada mendengar ini, bantah itu kalau tidak benar gitu. Jadi, saya memilih dapat suara lebih kurang 12.000, di Pengen hampir 6.000 seperti kemarin itu tanpa memberi duit, tanpa menyogok, tanpa apa gitu. Jadi, pas datang itu, sampaikan ibu-ibu sudah membantu saya dengan ikhlas, tanpa duit. Jadi, terima kasih banyak. Cuma rezeki saya belum ada tak tangan belum muncul. Karena di Lau Mapus itu belum tercatat nama Mbak Danto untuk dilantik gitu. Artinya masyarakat kan menilai abang ketika di Dewan dulu tetap rajin balik ke dapil kan. Ke dapil datang saja. Nah, itu makanya begitu abang sudah tidak duduk di sana, tetap diundang ya, mereka beranggapan abang Pak Dewan. Iya. Tapi sebenarnya tak diundang mereka, saya datang sendiri aja. Tapi mereka senang. Saya akan tahu memang itu nanti. Jadi orang bilang kalau tak undang jangan datang. Kalau saya enggak. Kalau itu acara kemasyarakatan, diundang tak diundang, kalau itu merasa penting saya datang aja gitu. Nggak ada merasa gengsi pula. Masa tak diundang datang, nggak ada masalah. Karena kesempatan jumpa masyarakat tuh pada acara-acara seremonial seperti itu. Justru kan kita banyak langsung melihat ke kondisi masyarakatnya kan, apa yang terjadi segala macam kan, itu yang menjadi apa namanya, bekal empiris kita di lapangan gitu kan. Bahkan setiap acara itu ibu-ibu seperti artis ya. Pak, foto-foto Pak, dalam foto-foto gitu. Saya masukkan dia tahu saya masukkan di Facebook di mana gitu. Kadang-kadang ada masyarakat kita tuh kadang-kadang dengan bersalam, dengan berfoto kita kebanggaan bagi mereka. Kenapa kita memberi kebanggaan kepada mereka jika mereka menyenangkan itu? Padahal kita tak mendapatkan uang, hanya memberi kebahagiaan secara perasaan ke dia. Kenapa harus pelit kita? Foto Pak Menantu, foto. Kita juga dikenal, mereka juga mengenal, dan ada satu sisi mereka tuh merasa bangga bersama dengan kita itu, saling kita manfaatkan itu. Itu gaya saya selama ini kampanye seperti itu dia. Dan tidak perlu gengsi-gengsi kan? Nggak. Sama kan abang tidak gengsi untuk live buat sambal belacan. Nggak ada orang itu. Masa bapak mata istri kemana? Nggak ada masalah itu kalau dia bilang. Karena saya bangga sebagai orang kampung. Bangkung kami suka belacan, bapak jarang belacan, diajarkan mak, giling itu kata mak. Potong itu kan. Lagi yang belacan lu. Banyak nonton gitu kan. Oke lah, nanti kita lanjutkan dulu. Boleh. Dulu ya. Kita rehat dulu, nanti kita kembali lagi di Kabar Kuantan. Kembali lagi kita di podcast Kabar Kuantan dan masih bersama Bang Mardianto Manan atau Bang MM. Balik lagi kita ngobrol, Bang. Jadi tadi kita sudah singgung soal ternyata abang lebih memilih sebagai seorang akademisi. Akademisi. Lebih kuat di situ kan? Karena dasar semua di situ. Dasar situ ya. Dasar semua. Oke, ini kalau berandai-andai bang. Kalau berandai-andai kita balik ke politik nih. Iya. Kalau abang menjadi bupati di kampung di Kuantan Singingi, sebutkan 5 hal yang abang ingin benahi atau tambahkan diadakan di Kabupaten Kuantan Singingi. Wah, ini memang pertanyaan yang menohok mengapa sama sekali nih. Apa yang mau nak kita lakukan? Orang Melayu bilang apa nak dilakukan yang akan gitu ya. Kalau saya kan orang perencana. Dasar saya kan magister perencanaan wilayah kota dari UGM. Tamat saya tahun 97.
Artinya 95 sudah kuliah, saya itu dia S2 dapat tuh. Jadi orang perencanaan, saya mulai dengan perencanaan. Karena ada 3 hal pokok yang perlu untuk bergerak untuk menuju sesuatu itu. Yang pertama harus merencanakan, yang kedua implementasi, yang ketiga baru melakukan kontrol dan pengawasan. 3 harus dimulai. Tidak bisa mengimplementasi tanpa perencanaan. Tidak bisa lakukan pengawasan kalau perencanaan tak joleh. 3 itu. Bicara itu, tadi ada 5 katanya. Ada 5. Bicara itu berarti saya menengok kondisi existing. Tadi kita bicara existing, implementatif, apa dilakukan. Kondisi existing yang ada di kampung kita itu, di tempat itu, katakanlah di Kuansing itu hampir 80% orang bertani. Ya, betul. Pertanian itu macam-macam lagi. Ada hortikultura, ada tanaman pangan, ada perkebunan dan sebagainya, bahkan perikanan. Itu saya anggap adalah pertanian secara umum ya, pertanian. Jadi yang pertama harus dibenahi, saya tengok kita sentuh itu. Kita sentuh bidang pertanian tadi itu, kita fokus nanti kita cari mana yang paling dominan. Itu nanti kita tengok kondisi existing di lapangan. Jadi existing lapangan 80% dia adalah pertanian, kita sentuh pertanian. Jadi yang pertama dilakukan adalah membenahi, memberdayakan khusus di bidang pertanian tadi. Nah, fokusnya nanti kita cari nanti bidangnya. Apakah perkebunannya? Kalau masa lalu kan karet, sekarang berubah jadi sawit. Dulu gota boku, gota koreng gitu maksudnya. Jadi itu dulu gitu. Nah, lalu setelah itu kita kembangkan, mungkin yang kedua nanti yang perlu kita apakan, saya baru menyentuh kepada sumber daya manusianya. Saya melihat sumber daya manusia yang ada di Kuantan Singi itu adalah menjadi laboratorium lumbungnya sumber daya manusia di Provinsi Riau, bahkan Indonesia itu ada di Kuantan Singi. Nah, jadi kalau apa yang kedua dilakukan adalah menyentuh bidang pendidikan tadi, memberi gairah pendidikan. Pada masa lalu, orang cukup sekolah di Teluk Kuantan, SPG di Teluk Kuantan, SGU di Teluk Kuantan, SMIA di Teluk Kuantan, bahkan pergi ahli 6 tahun ada di Pangian, di kampung saya di Pangian tuh, itu Ida sudah jadi guru. Gurunya di mana-mana nih? Di mana-mana. Cukup hanya sekolah ke Teluk Kuantan, cukup hanya merantau ke Pangian, PGA 6 tahun, bisa jadi guru agama, bisa jadi guru SPG, guru semua. Sampai ke sana. Itu Bung Rusli Jainal itu mantan gubernur mengaku dia guru saya waktu SD itu orang Pangian. Di Inhil itu orang Kuantan, itu dia. Jadi memang lumbungnya pendidikan bisa saya cap aja itu berada di Kuantan Singi. Nah, maka itu di mana sampai ke Pulau 7, Anambas, nih Raples, orang rumah saya. Profesor banyak Bang dari Kuantan. Iya, di Natuna, Pulau Tunjuda itu orang Kuantan lebih banyak di sana lihat nanti. Jadi yang kedua tuh pendidikan harus kita sentuh. Lalu yang ketiga saya melihat kita memang kaya dengan budaya. Budaya yang paling fenomena adalah Pacu Jalur. Pacu Jalur merupakan lambang bagi kita, lambang dari segala lambang bagi saya. Ingin jadi pemerintahan ada di Pacu Jalur, ingin dari pemberdayaan ada di Pacu Jalur, ingin partisipatif masyarakat ada di Pacu Jalur. Bahkan bicara mencari jodoh pun ada di Pacu Jalur gitu nanti ya. Semua gitu. Bahkan kata orang iya. Ada Badambai Kopa, ada apa semua ada di Pacu Jalur. Pacu Jalur itu ada sumber banyak nuansa budaya di sana akan muncul tadi. Jadi itu yang menarik bagi saya nanti. Itu yang pertama tadi adalah di bidang nanti pertanian, yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah tentang budaya. Apa tadi gitu. Mungkin yang lainnya lagi nanti untuk pembanding lagi nanti tentu saya infrastruktur yang ada itu perlu dibenahi. Karena tanpa infrastruktur yang elok, yang bagus, kita tak bisa mengembangkan sayap kita lebih jauh. Katakanlah sebatang pokok durian yang berada di seberang Teluk Kuantan, kalau tidak ada jembatan ke Teluk Kuantan, harganya akan jatuh murah di bawah tengkulak, di bawah pohon itu dibeli. Kadang maaf bicara di kampung itu, pada musim rambutan semua orang kampung nanam rambutan. Di saat rambutan berbuah, jualnya bukan per biji tapi per pohon. Berapa rambutan satu pohon? 5.000, 6.000. Sistem ijon. Karena jalan buruk, jembatan tidak ada, sehingga orang yang pulang ke kampung itu dia beli rambutan berapa sebatang? 10.000 sebatang. Pajak surang, ambil surang, bawa kali surang sudah. Tapi di saat dia dibawa dia naik kapal, naik perahu ke seberang di kota Taluk, berubah harga langsung mahal. Bahkan orang ada misalkan ikan yang termahal ada di kota Teluk Kuantan kata orang. Padahal dia di tepi sungai. Nah, ini artinya saya ingin menjelaskan bahwa di saat infrastruktur tak bagus, di saat infrastrukturnya jelek itu semua hasil pertanian yang kita cita-citakan, yang kita agungkan tadi tidak akan banyak nilai tambahnya jika infrastrukturnya jelek, terutama jembatan. Makanya ada anekdot di kampung kita, di Teluk Kuantan, di Pangian, di Kuansing, di Numan Jelenti, ada bahasa identik apabila kampung berada di seberang sungai,
cenderung terkebelakang. Saya minta maaf, saya bukan mengapakan. Ini teorinya. Iya. Apabila kampung itu berada di Lobo Hitam, itu agak maju. Contoh. Lobo Hitam itu maksudnya Lobo Hitam itu aspal. Aspal. Jadi di Pangian, Pasar Baru Pangian, saya berani di Pasar Baru Pangian lah contoh. Saya takut di kampung Pak Rabes nanti marah pula ngomongnya. Di Pangian contohnya. Bongi orang Sendolak. Nah, Pangian di Pasar Baru Pangian tuh buku itu cepat maju. Foto Pasar Baru itu cepat maju, Sako, Sungai Langsat gitu. Tapi pas Teluk Pau, nanti Jaya Rau daerah sana itu daerah seberang sana, Tanah Kali, Pematang, bicara kesannya agak terkebelakang dengan kampungnya, rumah tuanya apa. Karena ada identik banjir tahunan yang selalu apa tuh. Jadi itu penyebab. Tapi kalau jalan itu sudah bagus, jembatan sudah bagus, sekarang mulai berkembang. Seberang Pangian, seberang Taluk mulai berkembang hampir sama. Bahkan dulu pada masa lalu ada anekdot lagi. Orang seberang sini cenderung dikatakan lebih maju, orang di sana cenderung dibilang orang kampung. Bahkan banyak terkait kalau main bola cenderung biasanya orang Pasar Baru Pangian dilecehkan orang Basra biasanya. Karena orang kampung di sini. Orang Taluk seberang sini sekarang melecehkan orang seberang Taluk biasa dulu gitu ya. Karena ke seberang sungai terkesan gitu nanti gitu. Nah, jadi infrastruktur perlu diapakan. Itu yang keempat ya. Yang kelima. Ya, yang keempat. Nah, kalau yang kelima saya rasa mungkin pernak-pernik yang lain itu nanti mungkin hiburan wisata apa semua itu mungkin. Soalnya ada kaitan dengan pacu jalur juga. Tapi mungkin lebih cenderung nanti kepada objek-objek wisata yang ada itu. Banyak wisata. Makanya saya sering katakan seperti Naga Tidur. Ada Batangkoban, ada Guru Gemurai, ada Jajarau. Air terjun itu kalau tidak salah ada sekitar 55 di Kuansing. Iya. Itu kan bagaikan Naga Tidur, tinggal membangunkan. Bagaimana membangunkan? Infrastruktur diperlancar ke sana. Direncanakan secara detail. Dibuat nanti RDT, rencana detail dengan bagus. Kemudian dipetakan, diprioritaskan, infrastruktur dilancarkan ke sana. Kalau itu sudah lancar, semua akan berkembang lagi. Jadi ada 5 tadi, saya rasa itu penting dikembangkan. Kembangkan pertanian, kenapa? Di saat mengangkat pertanian, terangkatlah 80% tadi akan kalau bahasa Pangiannya nama multiplier effect. Jadi dengan ini disentuh, berkembang semuanya. Iya. Kalau bahasa Chevronnya trickle down effect. Seperti tinta dimasukkan ke air, dia menyebar semua nanti. Jadi dimasukkan pertanian berkembang, 80 tersentuh, insya Allah akan masyarakat. Lalu yang kedua tadi adalah pendidikan, karena sumber kita laboratorium pendidikan di Republik Indonesia agak ekstrim saya bilang kan, berada di Kuantan Singingi. Banyak profesor, doktor apa yang ada berkembang di sana. Lalu yang ketiga tadi infrastruktur. Karena ketiga dengan kebudayaannya tadi harus kita angkat, karena ada situ yang fenomena dengan pacu jalur tadi, segala sumber filosofi kehidupan ada di pacu jalur. Ini kalau kita bahas ini banyak lagi masalahnya. Mulai timbul ruang tukang ojek itu ada makna-makna yang sangat mantap itu untuk dijepunamkan untuk bernegara, beradat dan berkampung itu. Kemudian tadi yang keempat infrastruktur, lalu yang kelima nanti pariwisata. Karena pariwisata banyak diapakan. Saya pernah datang ke Batangkoban, bahkan ke Bukit Coki ya. Itu banyak tuh. Saya buat YouTube tuh lebih bagus. Oh, cantik kali. Cuman sekarang kan belum ada pembenahan yang bagus. Belum maksimal saya tengok. Padahal alami secara alami cukup bagus itu nanti gitu. Itu pernah sampai ke Batangkoban. Itu dia. Tapi ini kesannya seperti menjadi bupati pula saya jadinya. Kalau bahasa tadi itu. Kan kalau tadi kan. Kalau ya. Kan nak gitu. Mana tahu kan. Nah, kok jadi bergairah saya ingin jadi bupati saya jadinya gitu dong. Tapi dengan cita-cita tadi 5 hal penting Abang tadi. Mungkin kan dengan sumber katakanlah APBD Kabupaten Kuantan. Nah, itu dia. Orang kan selalu berpikir seperti itu. Nanti kan membangun ini, ada enggak APBD-nya? Bagi saya, seorang bupati, seorang gubernur kepala daerah, kalau masih mengandalkan APBD internal yang ada dalam itu bupati gubernur itu enggak bupati dia. Itu tidak bupati, tidak hebat dia, tidak manajer yang tangguh. Seorang manajer yang tangguh itu tidak memanfaatkan uang belanja dari mak dan bapaknya. Saya bilang APBD dari Kuansing itu adalah belanja dari mak bapaknya. Siapa tak bisa menghabiskan uang mak bapaknya. Yang hebat itu adalah kan banyak sentuhan-sentuhan APBD dari APBN, APBD provinsi banyak mau diambil dari DAU, dari DBH. Nah, itu banyak lagi kita bahas. Makanya itu di akademik belajar kita. Bagaimana menjolok dana yang ada di pusat.
Bagaimana membuat link-link ke pusat, kepada kementerian, kepada DPRI yang ada Dapirio, bisa kita sentuhkan. Uang tuh kalau orang Pangian bilang bejibun yang ada di sana. Cuman kita kadang-kadang latah, kena merasa kaya, tak mau kita menjelok itu. Beda dengan orang Sumber. Orang Sumber merasa PAD-nya kurang, dia merangkak, meraba ke sana. Dimanfaatkan link. Iya, memang orang-orang SDM juga banyak di sana. Kompak juga. Saya rasa kita bisa kompak juga. Soalnya tidak hanya bisa kompak, punya link yang mumpuni, dan kita meyakinkan, punya proposal yang mantap, dan kita tahu apa nak kita buat, orang mau kok. Karena orang memberi modal yang banyak kepada kita, kalau kita tak mampu, sama aja nanti menyerap umpan di air yang keruh. Umpannya habis, ikan tak dapat. Mungkin takut orang seperti itu juga. Makanya kita meyakinkan juga seorang gubernur, seorang bupati, seorang wali kota untuk mengambil, meyakinkan juga. Tentu ada dasar, ada proposalnya, ada RPJM-nya, apa ini buat jelas dia ada rencananya. Katakanlah ingin membangun tadi saya bilang kata yang pertama tadi mengembangkan pertanian. Nah, tapi sudah ada master plan tentang pertanian. Sudah ada master plan tentang pengembangan kawasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, atau mungkin pertanian, tanaman semusim sudah ada kita. Kita sudah punya konsep, punya blueprint, punya master plan yang kita serahkan. Ini master plan kami, tahun pertama ini, tahun kedua ini, tahun ketiga. Rencana kan banyak lagi, ada 5 tahun, ada 20 tahun, ada rencana panjang RPJP namanya, ada RPJM rencana pendeknya, ada rensra dari dinas. Bahkan ada lagi di dinas ada rensra lagi yang perlu buat situ. Perencanaan matang. Perencanaan yang matang. Bukan sekedar terkesan kosong. Iya. Lalu bisa kita mengkomunikasikan, presentasikan. Banyak dana diambil sana. Belum dari sektor swasta kan? Oh, dari swasta, ada era PP, ada Chevron, ada apa. Itu tinggal mengambil sepanjang kita mampukan. Saya kemarin salah satu contoh misalnya di Batang Pangian. Di Pangian itu ada namanya Danau Pauh Pangian. Danau Pauh Pangian itu terletak di Pasar Baru Pangian. Kalau kita arah ke pasar, arah ke Basra itu sebelah kiri nanti. Itu dia tersembunyi di bawah itu. Jaraknya hanya 10 meter dari Lobo Hitam, dari ke dalam itu. Iya. Ke danau ya. Ke danau itu banyak ada kemarin ada meninggal heboh tuh, Pauh Pangian itu. Oh, cantik kali fenomenanya. Itu kalau naik kapal naik speed kita berangkat situ dari Pangian bisa lewat sungai sampai ke perairan yang luas, sampai ke Logas Darat. Luas danau itu tuh. Sampai ke Logas. Sampai ke Logas iya, Logas Darat. 7 kilo tuh. Bisa kita naik speed itu. Tapi dalam semak belukar, setiap orang lewat tak tahu karena tersembunyi. Jadi jarak itu tersembunyi seperti itu karena tidak kita olah. Tapi kalau seandainya itu yang jarak 10 meter tadi dikosongkan dari Lobo Hitam sampai ke irigasi tadi, kalau kami dalam perencanaan namanya ada perencanaan gaya samurai namanya. Samurai itu ada pisau tajam itu seperti bilang ditebas semuanya itu. Jadi yang jarak antara Lobo Hitam dengan bibir danau tadi itu jarak itu kan aspal, lalu sini ada 10 meter, lalu ini danau di belakang. Kalau ini tertutup dengan rumah, jalan hanya kecil untuk naik sepeda motor, setiap orang lewat tak nampak. Dari 10 orang saya tes ke saya itu, Anda pernah lewat Pangian? Ada? Tahu Danau Pauh Pangian? Tak tahu. Dari 10 hanya 1 yang tahu. Itu pun karena dia memang orang Basra atau mana. Nah, tapi kalau itu ditebas dikosongkan yang 10 meter jarak antara bibir danau dengan jalan aspal tadi itu, setiap orang lewat pasti berhenti dan singgah. Bagaimana caranya? Karena langsung terlihat. Kan? Langsung terlihat. Bagaimana? Oh, situ ada rumah, Bang. Situ ada pohon, Bang. Situ ada rumah orang, situ ada tanaman gitu. Di situ runding kita sebagai seorang planner yang matang dan perencanaan itu. Kita inventarisis, kita tengok kondisi existing, berapa rumah yang harus kita bebaskan, berapa penduduk yang ada di situ, kita ajak berunding. Masuk setengah kamar. Pak, ini mau kita bebas. Mau apa? Kita mau mengembangkan ini. Apa gunanya? Kita jelaskan mereka. Mereka kadang membantah, tidak paham. Udah bisa, ini ganti rugi. Tidak ganti rugi, saya ganti untung. Katakan berapa lahan Bapak? Katakanlah. Bahasa Pangian tadi, multiplier effect. Multiplier effect tadi seperti itu. Di sana itu dibangun, ada 10 kali 10 punya lahan, ada gubuk di situ. Tanah Bapak ini kita kosongkan. 10 kali 10 kita kosongkan, ada 100 meter katakan, 100 meter. Nanti kita bangun, kita tumbangkan panggung Bapak, pohon kita tebas nanti, lalu kita buat sini nanti ada taman, ada laman pencak silat, ada rumah adat kecil, ada tempat kuliner. Lalu saya buat taman, lalu buat nanti jungkit-jungkit, ayunan, apa semua nanti, lahan saya kosongkan. Kemudian setelah kosong, kan saya buang saja, ibarat meja ini, semua mix, semua gelas kita copot semua keluarkan. Tapi kita inventarisir dulu. Setelah itu, yang tadi tanahnya misalnya ada 100 meter, kita kembalikan lagi 70 meter. 30 untuk apa? Itu sarana dan prasarana, untuk taman, untuk apa semuanya. Itulah kita ambilkan.
Lalu tanah bapak ini berapa? Mau ganti rugi? Kalau ganti untung berapa semeter? Katakan 100.000. Saya bayar 200.000. Mau enggak dia? Oh enggak, saya ingin tetap situ. Oke, ibu mau tetap di sini. Tapi kalau ibu tahu dulu tempat ibu di Gelas ini, karena ini sudah jadi taman, tanah ibu kan kita buat tempat kuliner. Yang 70 kita taruh di sudut yang sudah tertata dengan elok dalam master plan-nya. Pilih ini salah satu. Sudah bentuk dalam tempat kuliner. Tempat kuliner misalnya ini Alibaba, misalnya buat Alibaba. Nanti ditunggu dia gratis. Dengan ukuran 70 meter pengganti bapak tadi. Lebih cantik dari ibu itu. Oh nak mau juga kami ganti rugi. Oh nak mau kami, bisa. Yang ketiga mungkin bisa kita pindahkan. Kita pindahkan tempat mana gitu. Ekonomi kerakyatan pasti terbantu. Pasti terbantu. Nanti setiap orang lewat dari Teluk Kuantan ingin ke, katakan ke Basra, sebelah kiri itu sudah terpampang ada air mancur, ada tempat parkir, ada bunga-bunga. Tinggal membuat landscape ini seperti ini datar sekarang. Kita buat landscape-nya. Kita datangkan tanah, ada seperti gedukan. Itu taman itu. Saya orang landscape. Membuat tanah yang datar kita bentuk di pojok itu kita miringkan, ini pojok, ini kita bangun, ini tinggikan, berundak-undak dia, makin ke belakang makin tinggi karena tinggi nanti. Pojok itu kan terkesan tidak bagus, pojok itu kita buat bunga tanaman, kan sering mungkin kita tak sadar. Para ibu cantik lah, cantik dia gitu. Ada orang sila pojok itu saya terpojok, pojok terkesan negatif, bisa jadi positif bagi orang landscape. Pojok tadi dibuat undakan bukit, lalu pojok itu nanti pas pojok sini nanti ke bukit itu ditaruh nanti bunga di sininya gitu. Bunga itu untuk menutup sudut tadi, tersudutnya hilang, tertutupi oleh bunga. Jadi cantik sebenarnya nanti. Seperti itu tuh hal-hal seperti itu. Nah, nanti kalau itu sudah terolah, orang berkunjung datang, parkir akan hidup, apa akan hidup. Nanti saya punya kawan di Batam namanya Hamdan. Adik siapa tuh? Adik Bang Paris. Adik Paris itu ya, Hamdan. Dia jadi guide di sana. Bang, Pak Mardanto kami sebaya. Ikut kami ke Nagoya, kemana dan gitu nanti. Masuk mobil, dibawa orang Jerman, orang Belanda, dia hebat bahasa. Buat nanti. Sampai ke sana, dibawa dia seperti yang sudah saya rancang seperti pengen tadi. Sampai di sana dia sudah telepon tengah jalan. Halo, kami mau datang bawa orang Jerman, ke orang ke sana. Tolong ditunggu. Ternyata pas kami datang, disambut pakai kalung bunga. Lalu datang situ, ada anak-anak sudah main kelereng. Pergi dia kata, ibu-ibu mencari kutu. Masuk ke rumah, ada kelambu. Pergi ke belakang, orang hilang dado seperti Marianto kemarin. Semua dipotret oleh bule. Ini apa nih? Top. Foto $1. Top, $2, $3. Keluar semua apa itu. Apa dan keunikan itu kan? Keunikan tadi. Jadi mungkin perlu kita lihat juga orang-orang yang berkunjung wisata ke Teluk Kuantan ke mana bukan ingin menengok gedung yang tinggi, bukan menengok bangunan seperti LA yang terbakar itu, tapi keunikan lokal wisdom itu nanti. Maka di budaya tadi yang terakhir kita konsepkan akan kita kelola seperti itu. Jadi keunikan itu dipertahankan. Seperti kita ke Lansing nonton pacu jalur, capek kita dari sini ke sana 4 jam. Lalu tak ada istirahat, tak ada rest area, capek juga tuh. Sampai ke Taluk jam 2 kita pacu. Sebelum jam 2 tak ada acara, setelah jam 2 tak ada acara, hanya pacu kita tuh. Sekali orang nonton, yang kedua tak mau ajak lagi, bosan dia. Mau beranjak pun malas bang. Malas. Parkir payah lagi nih. Iya, parkir termahal pula nanti kan, iya itu dia. Jadi memang perlu pengelolaan itu manajemen yang bagus. Wah, kalau saya mengelola itu nanti saya yakin 5 tahun selesai itu. Kita tahu lah, nanti diambil semua ide abang nih. Oh gitu ya, tahan ya. Iya. Bagus sih kita dipanggil loh, berarti nanti saya jelaskan. Itu boleh. Jadi tenaga ahli gitu ya. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi ya. kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kabar Kuantan. Ya, masih di podcast Kabar Kuantan dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bang Mardianto Manan. Ya. Bang sambil ngopi boleh. Ya, sambil ngopi boleh. Saya takut tak boleh ngopi boleh tadi. Bang, Kuantan Singgingi itu kan sebuah kabupaten yang secara kondisi geografisnya kan dialiri sungai Kuantan atau Batang Kuantan. Orang kesananya kan Batang Indragiri lagi. Indragiri ya. Dengan kemudian di wilayah ada juga Batang Singginginya. Ya. Belum lagi anak-anak sungai yang lain banyak. Sampai tadi abang bilang tadi ada danau, Pauh Pangean segala macam. Nah, tapi ini sepertinya memang permasalahan
permasalahan seluruh Riau loh, Bang. Kita Iya. sepertinya abai pada yang namanya sungai. Iya, iya. Kita padahal dunianya orang Melayu itu dekat dengan air, Sungai. dengan sungai. Iya, iya. Hari ini kan kita melihat kondisinya kita lebih banyak dalam tanda kutip mendurhakai sungai. Rakyat sungai, iya, iya. Sungai menjadi tempat sampah, sungai menjadi tempat pembuangan segala macam, iya, segala macam. iya. Kalau dulu orang rumah menghadap ke sungai, hari ini orang Membelakang ke sungai. sungai. Tempat pembuangannya dia. Ya. Kalau abang sebagai seorang tadi kan pengamat Ya. masalah perkotaan dan lingkungan, Hmm. abang memandangnya seperti apa bang kondisinya hari ini? Iya, mungkin dari awal mungkin kita kaji, kita kan Riau. Riau ada orang katakan berasal dari Rio. Ya. Rio ada orang menyatakan semacam sungai. Sungai. Lalu kalau kita menukik ke bawah, Kuantan Singi. Ya. Terdiri dari dua kata, Kuantan dan Singi. Ya. Kuantan sungai, Singi Singi juga sungai. Bahkan kalau kita angkat satu tingkat lagi ke atas, Provinsi Riau, ada namanya Kabupaten Meranti, sungai. Ada nama Kabupaten Kuantan, sungai. Ada Kabupaten Indragiri, sungai. Sungai. Ada Sungai Kabupaten besar, Rokan, kan? Rokan, sungai. Hampir 100% nama-nama dari kabupaten yang ada di Provinsi Riau berasal dari sungai. Di situ mulai bicaranya. Artinya, saya setuju dengan tadi bahwa sumber kehidupan kita, mulai budaya kita itu dimulai dari bibir sungai. Ya. Kita sampai ke kota ini mulai dari sungai. Nah, cuman ada tadi ini katakan kita lupa diri, Ya. kita meninggalkan itu membelakang. Maka dalam konsep perkotaan ada namanya WFC. WFC itu bukan kota WC gitu. WC dikasih F tengahnya. Tapi WFC itu singkatan Waterfront City. Waterfront City. Waterfront Oke. City itu adalah kota yang menghadap ke Ke sungai. sungai. Kalau menghadap ke sungai di hadapan cenderung dengan identik dengan bagus. Ya. Kalau bagus tentu dilihat mata pandang orang semua ke sana. Sama macam rumah lah bang ya. Kalau Oh, halaman kan pasti dipelihara pasti orang. lebih rawat dia cari. Dirawat, Kalaupun ada orang buang bangkai, semua akan menghukum. Ya, ya. Kalaupun ada orang ingin buang air berak di depannya, pasti akan mata pandang menengok dia akan malu sendiri. Ya. Kalau tidak dipermalukan. Ya, betul. Artinya ada filosofi yang tersimpan. Kalau kota menghadap sungai, sehingga sungai itu akan terawat harusnya. Nah, kalau sekarang membelakang, itu kesan belakang. Belakang itu ada kampung terbelakang, negara terbelakang, bagian belakang. Ya. Lebih cenderung buritan. Buritan tempat pembuangan gitu. Pembuangan, Nah, itu dia. Jadi sekarang memang saya lihat Sungai Siak, sungai tadi Indragiri, iya. Sebenarnya sungai yang ada kita Batang Kuantan tadi itu sebenarnya sudah dikonsep filosofi yang lama oleh nenek moyang kita dengan nama istilah Batang Kuantan. Itu perlu dikaji. Kenapa namanya Batang Kuantan? Batang itu kan seperti dari pohon. Ya. Kalau ada batang pasti ada dahan. Dari dahannya. Ada dahan pasti ada ranting. Ya. Ranting pasti ada daun. Jadi batang tubuh dari sebuah sungai itu dipelosopi sebuah pohon yang besar. Ya. Batangnya itu adalah sungai yang besarnya. Dahannya itu adalah sungai-sungai yang kecil tadi. Suak-suaknya. Suak-suaknya nih ada Singingi, ada Pangian saya bilang nanti. Nanti ada lagi sungai-sungai kecil itu Ya, yang ranting-ranting tadi ranting-ranting, itu. Nah, mulai dari hulu ke hilir harus tidak bisa ditutupi. Makanya kalau dalam konsep saya pernah 5 tahun jadi ketua Pordas, Forum Daerah dan Sungai Provinsi Riau. Oke. Iya, jadi 5 tahun jadi ketua Pordas, Forum Daerah Aliran Sungai. Semua Riau ini 4 sungai besar itu kita kaji semuanya. Ya. Sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Rokan, Sungai Indragiri itu 4 besar. Yang kecil-kecilnya banyak lagi gitu. Nah, kalau kita tuh di Kuansing namanya Sungai Indragiri. Cuman penamaan dengan sekat-sekatan yang berbeda. Ya. Mulai dari Sumbar turun ada Sungai Sinamar. Sinambar itu masuk nanti Batang Kuantan Indragiri sampai nanti ke Rengat Tebilahan. Sebenarnya batang tubuh itu dalam peta namanya Sungai Indragiri. Cuma kita nambahkan Batang Kuantan. Jadi apapun namanya, tapi aliran itu harus satu konsep yang tidak bisa terputus, hulu ke hilir harus menyatu. Ya. Nah, cuman sekarang kan mulai diabaikan karena kita sudah membelakang, sungai-sungai itu kadang dicuaikan, diabaikan. Bahkan sekarang ada orang terjadi abrasi terjadi di sungai. Lalu ada lagi pendangkalan terjadi karena ada juga saudara-saudara kita yang melakukan peti namanya, penambang emas tanpa izin dengan Oke. dompeng-dompeng yang itu nanti. Tapi saya rasa itu mungkin kadang-kadang satu sisi kita memahami dengan kebutuhan hidup, tapi secara lingkungan akhirnya tak ada toleran terhadap itu. Perlu kita jaga. Karena secara hakikinya mata pencarian penduduk dari dulu dari kecil sampai kini itu tidak ada pekerjaan peti, tidak ada. Peti itu baru dikirim hanya beberapa tahun yang lalu ke sini. Ya. Mulai dari Jambi, dari mana apa semua ada orang dari Pati lalu bekerja peti, orang bila katakan ada opeti dan sebagainya gitu kan. Bertahan dengan seperti itu. Itu sebenarnya bukan ranah pekerjaan kita. Ada dulu namanya
di Singingi itu, di Muara Lembu itu mendulang. Itu yang sangat alami dulu. Ya dulu kan di Logas. Iya. Tapi sekarang kan sudah rakus dan tamak di Dompeng dan sebagainya. Ya. Sehingga hasil buangan Dompeng itu limbahnya tuh dibuang menjadi bukit kecil di tengah sungai. Jadi sungai itu karena sungai menangkal, bibir sungai itu karena banyak mungkin ombak dan apa semuanya nanti mulai terabrasi, terjadi pendangkalan. Saya takut sekarang justru ikan-ikan yang kita makan itu ada merkuri yang tersisa dari Dompeng itu nanti. Karena dulu pernah ada penelitian di kalau tidak salah di penduduk sekitar situ tuh anak-anaknya banyak yang menderita autis. Itu dia. Karena kandungan merkurinya tinggi pada saat itu. Dia. Ya. Nah, kita khawatir itu juga nih. Itu yang saya hebohkan kemarin. Makanya dari awal saya dulu dari akademi dosen di UIR sampai jadi dewan bahkan sampai sekarang saya tidak maaf. Dompeng selalu saya benci dan saya marahi. Tidak ada, saya konsisten itu. Banyak orang mengatakan waktu pemilihan, Bapak kalau benci Dompeng, lantaklah situ. Karena saya orang lingkungan. Saya orang perencanaan wilayah. Dokter saya dokter lingkungan. Karena jadi kan melihatnya jauh ke depan. Jauh ke depan. Minimal katakan nanti panjang umur saya, umur mungkin 80, 100, saya sakit-sakit, batang kuantan sudah mulai, orang autis, orang sakit, lalu diteliti kena Dompeng. Dulu siapa sih orang kena Dompeng? Dulu siapa di tokoh masyarakat? Dia dulu siapa dewannya? Kok diam aja? Kok ontok-ontok saja? Oh, mulutnya sudah apa? Jadi kalau ada orang bilang ontok-ontok dewan, ada akademi dewan, saya bangun di umur udah tua itu, saya bicara dulu. Buka di media, buka jejak digital. Sekalipun di jejak digital saya tidak ada menghalalkan Dompeng. Buka, silakan buka. Saya tetap memarahi itu. Walaupun risiko saya nanti tak dipilih orang, mungkin tak ada lagi, tak ada masalah. Tapi itu nanti akan membantu saya di hari tua saya, bahwa saya pernah bicara. Lalu kenapa tak tuntas? Ya karena saya bukan orang birokrat. Kalau saya mungkin bupati, saya yakin bisa diapakan. Karena kebijakan itu ada. Cuman kadang bupati, gubernur ketakutan lagi. Ada orang baju ini takut menangkap oknum dan sebagainya. Kalau bagi saya, kalau kita konsisten, lalu kita bersih di situ, tidak ada masalah. Kita konsisten, nah ini kampung kita kok. Bicara kadang-kadang para oknum yang melakukan aparat untuk apa itu, dia hanya sebulan 2 bulan tempat kita. Katakan dapat nanti dia pergi, heboh dia pergi. Kita sampai mati pun tetap di situ. Dampak yang paling terasa kan sekarang ini sungai tambah keruh. Tambah keruh, terjadi penangkalan. Itu kemarin contoh 5 tahun yang lalu zaman Bang Sukar jadi bupati yang terakhir itu, kalau ingin pacu keluar uang 50 juta untuk mengerok penangkalan tadi biar dalam di lokasi arena pacu dikerok, habis 50 juta dari APBD. Berarti kan sudah dibebankan. Yang mengambil untung para pedompeng, dia dapat emas, itu ditinggalkan dibayarkan APBD. APBD itu uang rakyat, masa rakyat menanggung untuk itu? Itu yang kita tidak mau. Belum tadi yang cacat tadi. Itu dampak jangka panjang ya, Mas? Iya, jangka panjang lagi. Kasus-kasus di Jepang di mana itu kan sudah banyak fakta menyatakan itu. Jadi banyak penyakit dan sebagainya. Sekarang sudah banyak, ada orang, kemarin ada saudara saya, ada ipar saya di Basra itu. Pas dia lahir, tidak ada lubang buritnya. Depresi, meninggal. Itu juga salah satu dampak dari Dompeng. Ada lagi kakinya. Kadang-kadang ini otaknya ini selaputnya apa tidak, atau jantung nanti nampak itu. Karena kandungan merkuri yang tinggi. Karena merkuri tadi itu seperti itu. Dan itu dampaknya 10-15 tahun ke depan. Kalau Dompeng sudah berjalan sekarang 6 tahun, tinggal 4 tahun, tahun ke-10 akan muncullah nanti dampak-dampak itu. Disitulah orang mudah-mudahan akan sadar. Jadi jangan kita terlalu ego, banyak mendapatkan untung tapi orang termusnahkan, itu kita tidak mau. Ya, dari sisi secara ekosistem misalnya, hewan-hewan yang ada di situ juga, akhirnya kan musnah dan yang masih ada pun akhirnya melakukan perlawanan kan. Iya. Makanya tidak heran kita dengar yang buaya yang mengamuk di pinggir sungai. Dulu tidak pernah. Iya. Terus itu juga. Lalu kalau memang ada pun nanti ikan-ikan yang ada itu sudah ada merkuri dalam itu, masih ada kandungan merkuri di dalam ikan. Jadi orang yang makan ikan sekarang tak perlu, saya ada apa-apa, saya ada di pinggir sungai kok. Tak mesti di pinggir sungai. Di saat makan ikan itu dibawa ke pasar, lalu orang membeli ikan, dan masuk merkuri ke kita. Atau mungkin sapi yang minum, sapi dipotong waktu korban, dimakan oleh orang kota di Teluk Kuantan, lalu masak itu, merkuri tidak bubar di dalam daging itu, tetap dimakan masuk ke dalam itu. Itu juga jadi sebegitu bahayanya kan. Orang hamil janinnya akan rusak nanti, apa semua itu juga seperti itu. Makanya saya rasa mungkin memang perlu kepedulian kita, karena roh itu sumber budaya kebudayaan kita berasal dari tepi Kuantan. Maka saya buka dari awal tadi, Riau ini berasal dari
sungai-sungai, bahkan kabupaten kota berasal dari nama-nama sungai semuanya. Kabupaten Siak, kan, Kabupaten Kuantan, semua itu berasal dari nama sungai. Jadi memang harus perlu perhatian. Sebenarnya itu sudah ada kajian-kajian dilakukan, bahkan merkuri di Batang Kuantan sudah ada temuan dilakukan oleh BPDAS, dilakukan oleh kemarin BWS sudah ada itu kan. Cuman ini karena banyak kepentingan, banyak oknum-oknum kadang-kadang ya maaf bicara oknum-oknum yang memantik mendapatkan keuntungan di situ sehingga nanti secara pribadi diuntungkan, orang yang dihancurkan. Jadi menutup mata. Apabila media sudah heboh baru kadang-kadang turun. Ini juga kasihan. Ya, perlu kan keseriusan. saat aja tuh. Iya, perlu keseriusan ke depan untuk mengapakan itu. Karena Batang Kuantan ini adalah ya ibarat pohon tadi, memang puncanya itu pertama di sana gitu. Oke, kalau masalah banjir di Kuantan Singing itu, Iya. kan Banjir. ada juga di beberapa titik memang Iya. mengalami banjir. Iya. Itu memang curah katakan musim hujan ini atau ada hal yang lain yang Iya. menyebabkan sampai Ya, terjadi banjir. banjir kan banyak faktor juga. Pertama curah hujan yang tinggi, lalu dulu daya tampung tidak kuat antara kapasitas air yang turun dengan debit air yang untuk penampungan tidak cukup sehingga dia meruap ke bawah itu dikatakan orang banjir itu. Kalau dulu memang tidak. Dulu kan kalau hari hujan seperti itu juga banyak. Ya. Tapi di saat itu ibarat rambut. Jadi orang gundul kalau kena basah hujannya itu langsung meloncor seperti itu. Tapi kalau punya rambutnya panjang, hujan satu Ada ember daerah tangkapan air, Bang, ya? tangkapan air. Ya. Nah sekarang ibarat rambut tadi, pohon-pohon tak ada lagi. Jadi hujan air itu tidak terlalu ke pohon punya akar itu kan kehausan dia untuk air. Ya. Jadi di saat air hujan satu kapling pun turun, kalau ada pohon, gambutnya banyak, sersanya banyak, humusnya banyak, pasti ditangkap oleh permukaan itu ada run of air itu tidak turun langsung ke bawah. Lalu dia itu nanti. Jadi hujan 2 jam tinggal untuk mengisi pohon dan air itu saja. Kemudian masuk ke sungai waktu itu masih dalam. Cekungannya lebih dalam. Dan lagi lebih lancar tidak terjadi penangkalan. Nah kalau sekarang pohon tidak ada, lalu sedimentasi nanti sungai terjadi, seresah tidak ada lagi, sungai terjadi penangkalan. Jadi hujan 1 jam aja mulai meluap. Sebenarnya tidak meluap. Sungai tadi mulai datar, hujan sedikitnya sudah merata. Hampir sama bibir tebing itu dengan sungai yang ada. Kalau dalam, lalu ditambah lagi hasil sungai terjadi penangkalan, air itu tidak lancar, tersekat-sekat dia. Jadi tersekat di sana, mengendap ke sini. Mengalami hal sama. Iya, kan? kalau jadi dulu tidak ada jalan keluar dulu pas hujan tersangkut di pohon, masuk ke sungai, sungainya lancar sampai ke Temilahan aman, tidak ada terjadi banjir. Ada pun terjadi banjir dulu. Paling banjir besar paling sekali setahun, itu pun sekali 5 tahun. Kalaupun ada terjadi, diantisipasi pula oleh budaya kita masa lalu. Itulah namanya rumah panggung. Cuman orang modern sekarang rumah panggung dibilang kuno. Sebuah rumah yang bagus adalah pakai keramik. Sehingga di pinggir sungai dibuat rumah, dibuat lantai pakai keramik. Pas hujan, setengah tiang rumahnya. Tolong, Tuhan jahat. Padahal kita yang goblok. Kearifan lokal masa lalu, dulu zaman saya kecil, kami itu menaruh sepeda, main kelereng, buat ayunan di bawah rumah. Perahu di bawah rumah. Jadi kalau musim banjir, nenek-nenek makan siri, duduk selonjor seperti itu. Ngapo nek makan siri katanya. Nengok banjir di bawah situ, gembira ya dia. Stok masih ada, aman kan? Masih aman. Nasi juga, padi masih menjadi, ada rangkiang. Dibuat tinggi nanti. Jateh juga kan? Jateh gitu. Ikan tinggal ambil semua itu, jadi gampang semua, dulu sangat alami seperti itu. Nah sekarang itu kadang-kadang karena kita sangka modern pakai keramik sehingga banjir saja jadi beban bagi kita. Kalau dulu banjir adalah permainan seharian bagi kita, sangat elok. Bahkan sudah banjir tanah jadi subur, jadi hebat jadi apa semua. Jadi siklus waktu itu betul-betul kita menyesuaikan alam. Sekarang kan alam dipaksa menyesuaikan dengan kita. Ini yang payah. Itu kearifan lokal aja serasa yang perlu kita kembangkan. Artinya memang perlu kerja keras juga untuk mengingatkan masyarakat lagi bahwa pentingnya itu tadi menghargai sungai. Iya, tapi itu komitmen. Saya yakin bisa. Saya punya aliran selalu yang optimis. Jika kita diberi kewenangan untuk itu, saya sangat yakin untuk bisa itu kita benahi. Bagi rumah yang di pinggir sungai, kita atur polanya. Kita atur polanya rumah panggung. Rumah panggung dibuat yang modern juga seperti apa.
Nah, kalau perlu Sungai Musi rumah terapung nih buat kalau ingin di tepi sungai nanti. Bisa kita buat seperti itu. Pola rumah kita buat waterfront city, rumah yang menghadap air. Kalau rumah menghadap air, air akan terjaga, sungai akan terjaga. Orang buang sampah nak mau sembarangan, berak buang bangkai nak mau sembarangan. Karena mata pandang rumah semua ke bibir sungai. Tapi kalau sungai di belakang, itu dia. Nggak nampak seorang. Kadang spring bag itu dibuang mentok gitu. Tapi kalau rumah menghadap ke depan, yang buang sampah sembarangan, bapak punya sungai, bisa digitukan. Nah, makanya gitu kita rubah. Bisa, nggak ada tak bisa. Makanya saya untuk memerantas dompeng bisa. Oh, lalu ini pekerjaan sudah biasa, ya kita cari permainan lain yang pekerjaan yang cari kita apa? Yang betul local wisdom tadi baru kita pertahankan. Dompeng bukan pekerjaan asli kita. Dari Jambi turun ke sini, dibawa orang Pati, jadi peti, ada dapat upeti, macam-macam lagi itu nanti kan, dapat piti gitu kan. Jadi perlu salah satu komitmen. Sekarang pemimpinnya berani itu tidak. Nah, kadang-kadang banyak juga, kadang takut nanti kalau kita tegas ini kita tangkap orang ya. Kalau kita banyak kurapnya, banyak perangai tak betulnya, ya takut kita ngomong nih kayak sekarang ngomong saya nanti gitu. Oh, Marianto banyak mana? Langsung masuk diancam dia apa segini gitu. Harus tahan dengan itu kita. Tapi konsep kita juga jelas. Kalau asa saja disikat orang juga gitu. Sangat yakin, sangat bisa. Kembalikan kepada habitatnya, kembalikan kepada alamnya, sehingga yang 5 poin yang saya bilang tadi itu bisa didapatkan. Bisa diwujudkan. Bisa diwujudkan. Insya Allah. Makanya dalam perencanaan itu ada RPJP, ada RPJM, RPJP 20 tahun, RPJM 5 tahun, Rensra nanti per tahun-tahun sudah ada kita buat. Itulah orang perencanaan. Itu pekerjaan kita atau perencanaan. Jadi Mardianto sunai MTP gelarnya. MTP itu Master Teknik Perencanaan. Tapi P nak saya pakai MT aja. Oke lah Bang. Terima kasih sudah banyak apa ya? Berbual dengan kita, bercerita segala macam soal banyak hal. Soal kegiatan sehari-hari ini, kemudian juga soal pandangan Abang tentang Kuantan Singingi sebagai kampung Abang dan lain-lain, termasuk juga masalah lingkungan. Banyak hal yang bisa kita petik dari obrolan ini. Niatnya satu, kita pengen memajukan negeri. Maju itu negeri dia. Maka saya pernah ngomong di sini kemarin di kedai itu gitu kan. Kalau dulu masa lalu waktu saya kecil, waktu itu pohon masih banyak, kelapa masih banyak, ikan masih banyak, dompeng tidak ada. Mama tuh nanti masak, nanti potong kelapa, purut di peras kelapa tuh masukkan ke kuali, lalu dihidupkan api. Tunggu ya, mak nangkap ikan ke sungai. Langsung ditangkap ikan ke sungai, langsung disembelih itu, dibuang ngandainya, lalu santannya sudah mendidih, dicompongkan ikannya, langsung jadi gulai, langsung makan kami sekeluarga. Hanya dalam detik per detik. Jadi santannya dari kebun sendiri, lalu ikannya ambil di kolam, semua fresh. Tinggal tangkap aja seperti kolam besar seperti itu. Begitu indahnya gitu dapat. Karena pola ini mungkin perlu kita bahas nanti. Tata ruang pemukiman di Kuansing itu sangat bagus pada masa lalu. Berbeda dengan perumahan yang sekarang, rumahnya 6 kali 6 36, lalu habis mentok semua, tidak ada apa-apa. Kalau kalau kita di Kuansing itu ada rumah, ada halaman, ada palak di belakang, ada batang kelapa, ada sungai apa tuh, lengkap semua itu. Belum lagi nanti ada teori WC yang perlu kita bahas. WC itu adalah ciri-ciri yang sangat sukses berkembang dan maju menjadi orang besar. WC closet itu. Dulu WC pertama di Batang Kuantan. Karena tak puas dia ingin merantau, ingin ke tebing Batang Kuantan, pakai goni 1x1. Tidak puas juga masuk dia ke belakang palak. Jadi rumah tu ada palak, di belakang tu ada tempat WC tu. Pakai cangkul kita buat tu. Ingin maju juga masuk dia ke dapur. Ingin maju juga masuk ke ruang tengah. Ingin maju masuk kamar. Sekarang ingin maju ke ruang tamu berjuang WC-nya. Nah iya. Jadi perasaan umum yang paling sukses merantau menjadi orang besar adalah WC. Maksud ada lagi. Nah, ini apa masuk dalam apa tu. Tapi itu kearifan lokal seperti itu. Nah, sekarang WC dia masuk kamar. Ada kawan saya tengok WC mana tidur sama WC gitu nanti dia gitu. Nah, ini juga. Kalau dulu memang sudah terpola. Bahkan dulu ada namanya tampui atau rambai itu rambai. Rambai tampui seperti duku tapi dia tak bisa dipecahkan antara daging dengan bijinya. Itu kalau kami makan rambai atau tampui, makan telan. Ya, biji-biji telan juga kan? Iya, tapi pagi kan sakit perut. Ya. Lari kepala. Ambil cangkul, buat lubang, berak lagi. Keluar biji tadi, tumbuh lagi yang baru. Pupuknya tahi tadi, ini biji tumbuh baru, tumbuh lagi. Itu yang berkelanjutan juga. Ada di Kuansing itu.
Oke lah. Nampaknya berkurang, tapi itulah kearifan. Kami makan rempeyek, kami buang bijinya, keluar ya, tumbuh lagi dia. Itulah palak macam-macam tanaman, ada rambai, ada duku, ada cabai, ada di palak itu. Palak namanya. Kalau dia Gila Bang. Terima kasih Bang. Nanti kita sambung lagi. Siap, nanti kita lanjutkan obrolan kita Ya. di podcast selanjutnya ya. Podcast selanjutnya, Kita gitu. banyak hal yang kita bisa bahas lagi. Sekali lagi terima kasih Bang Mardian Temanan Siap, sudah hadir di ya, sini ya. di Kabar Kuantan. Pemirsa, kami cukupkan sampai di sini perbincangan kita. Jumpa lagi nanti kita di podcast Kabar Kuantan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.